Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Anggun Sasmita Ibrahim, kelas C S1 Farmasi 2017. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sintesis senyawa obat, yaitu sintesis senyawa turunan pirimidinon dari analog biskalkon 3,5 bis 4 metoksibenzilidin nimetilpiridin 4-on sebagai senyawa anti kanker. Yang pertama, saya akan membahas mengenai manfaat dan keunggulan senyawa hasil sintesis, keunggulan generasi terbaru dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pada sintesis kali ini dilakukan sintesis senyawa turunan pirimidinon dari analog kalkon, di mana kalkon ini merupakan senyawa turunan flavonoid yang memiliki struktur gugus karbonil alfa beta tak jenuh, sehingga mengakibatkan kalkon ini memiliki aktivitas anti kanker, antibakteri, dan antiinflamasi. Pada sintesis ini dilakukan untuk mengubah struktur senyawa analog kalkon menjadi struktur senyawa pirimidinon, di mana turunan pirimidon ini diketahui berpotensi sebagai agen antitumor. Salah satu contoh senyawa turunan pirimidinon yaitu 2,24 klorofenil 2 hidroksi 1 fenilazovinil 6 metil 3H pirimidin 4-on yang berpotensi sebagai aktivitas anti kanker. Dan juga keunggulannya dibandingkan generasi sebelumnya, senyawa ini memiliki aktivitas sitotoksik yang tinggi dan bersifat selektif. Diskoneksi senyawa. Diskoneksi ialah suatu operasi analitis yang memutus ikatan dan mengubah molekul target menjadi molekul awal. Dalam sintesis ini, dua molekul yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan senyawa analog biskalkon yaitu N-metilpiperidin 4-on dan P-anisaldehid. Sintesis ini dilakukan menggunakan reaksi kondensasi aldol silang, kemudian dilanjutkan dengan reaksi siklokondensasi sehingga terbentuk molekul target. Reaksi kondensasi merupakan reaksi di mana dua molekul bergabung bersama disertai dengan hilangnya sebuah molekul kecil yaitu air. Reaksi kondensasi aldol silang merupakan suatu reaksi kondensasi aldol yang terjadi dengan cara mereaksikan senyawa antara keton dan aldehid dengan dua aldehid atau senyawa karbonil yang berbeda. Retrosintesis senyawa. Pada dasarnya, sintesis senyawa pirimidinon dapat dilakukan melalui reaksi Biginali. Reaksi Biginali merupakan suatu reaksi kondensasi satu tahap dengan mengombinasikan tiga bahan yaitu aldehid, beta ketoester, dan urea dengan menggunakan katalis asam. Pada penelitian ini, senyawa pirimidinon tidak disintesis menggunakan reaksi Biginali, tetapi disintesis menggunakan dua tahap reaksi yaitu penggunaan senyawa kalkon, kemudian pembuatan senyawa pirimidinon. Hal tersebut dilakukan agar didapatkan senyawa yang lebih murni. Sinton dan regen. Sinton adalah bahan awal yang digunakan dalam proses sintesis. Sinton tidak dijual di pasaran, maka dari itu kita memerlukan reagen, yaitu suatu zat yang identik atau memiliki aktivitas yang sama seperti sinton. Reaksi-reaksi. Mekanisme reaksi pada sintesis senyawa target menunjukkan terjadinya reaksi adisi nukleofilik pada amin aromatik sekunder sehingga terjadi pembentukan enamin yang selanjutnya terjadi reaksi penutupan cincin pada reaksi siklokondensasi. Penutupan cincin tersebut terjadi melalui serangan nukleofilik pada gugus aril sehingga mengakibatkan terjadinya pelepasan air. Reaksi penutupan cincin banyak digunakan dalam sintesis senyawa organik. Pada reaksi ini memungkinkan terbentuknya suatu molekul kompleks dengan stereoselektivitas yang tinggi. Metode penelitian. Sintesis senyawa turunan kalkon.
Dalam mensintesis suatu senyawa kalkon, diperlukan P-anisaldehid 1,088 gram atau 8 milimol, N-metilpiperidin 4-on 0,33 gram atau 3 milimol, NaOH 40% atau 3 mil, dan etanol 10 mil. Hal pertama yang dilakukan adalah mencampurkan P-anisaldehid dengan etanol 10 mil, diaduk sampai larut, kemudian memasukkan larutan tersebut ke dalam labu alas bulat bersamaan dengan N-metilpiperidin on. Campuran tersebut didinginkan dengan penangas es sambil dijaga suhunya di bawah 10 derajat Celcius. Selanjutnya ditambahkan larutan NaOH 40% tetes demi tetes sambil menjaga suhu agar tetap di bawah 10 derajat Celcius. Kemudian campuran direflux selama 1 jam dengan penangas es dan dilanjutkan selama 4 jam tanpa menggunakan penangas es. Reaksi tersebut disebut reaksi kondensasi Claisen-Schmidt. Sintesis senyawa target. Untuk mensintesis turunan pirimidinon dibutuhkan senyawa 0,349 gram atau 0,001 milimol analog biskalkon 3,5 bis 4 metoksibenzilidin N-metilpiperidin 4-on dan 0,4732 gram 0,0015 milimol 1,4-klorofenil 3,4 diklorofenil urea dan 20 mil etanol dan 5 mili HCl pekat. Kemudian campuran tersebut direflux selama 12 jam. Campuran yang dihasilkan dipekatkan hingga mendapatkan setengah dari volume awal. Selanjutnya dilakukan kromatografi lapis tipis preparatif untuk memurnikan senyawa. Setelah dilakukan KLTP, pelat silika gel yang sudah dielusi dikerok dan dilarutkan dalam etanol, lalu didiamkan agar silika dapat mengendap. Selanjutnya larutan disaring dan kemudian dipekatkan. Hasil yang disaring kemudian ditimbang, kemudian diuji kemurniannya dan diuji aktivitasnya sebagai anti kanker. Pemurnian. Dalam sintesis ini, pemurnian dilakukan dengan cara rekristalisasi. Rekristalisasi dilakukan dengan cara campuran hasil sintesis disaring dan dilakukan pemurnian dengan menggunakan etanol dan air. Rekristalisasi dilakukan dengan melarutkan padatan hasil sintesis dengan etanol panas, kemudian disaring panas-panas yang bertujuan untuk menghilangkan pengotor. Selanjutnya, ditambah aqueous tetes demi tetes sehingga diperoleh kristal berwarna kuning. Kristal tersebut disaring dengan corong Bouchard. Kristal yang ditimbang dan didapatkan produk sebanyak 0,7279 gram dengan rendamen sebesar 69,52%. Identifikasi hasil sintesis. Identifikasi hasil sintesis dilakukan dengan menggunakan uji spektroskopi. Uji spektroskopi yang digunakan yaitu uji spektroskopi UV-Vis, NMR, MS, dan IR. Uji spektroskopi UV-Vis dilakukan dengan cara senyawa hasil sintesis dilarutkan dalam metanol, kemudian diukur panjang gelombang maksimal yaitu pada rentang 800 sampai 800 nanometer. Pada uji spektroskopi NMR, senyawa hasil sintesis dilarutkan ke dalam pelarut kloroform dalam tabung NMR, kemudian dianalisis dengan spektrofotometer NMR. Selanjutnya, spektrum yang dihasilkan diinterpretasikan. Untuk spektrum 1H diukur pada 0 sampai 14 ppm, sedangkan spektrum 13C diukur pada 0 sampai 200 ppm. Berikut adalah gambar data spektrum UV-Vis dan spektrum NMR dari senyawa molekul target. Selanjutnya, uji spektroskopi MS. Senyawa hasil sintesis dianalisis struktur molekulnya dengan spektrometer massa. Senyawa hasil sintesis diionisasi sehingga dapat membentuk sebuah radikal kation M+, H+.
Spektrum massa yang dihasilkan yaitu kelimpahan versus massa permuatan. Puncak ion molekul yang muncul diidentifikasi sebagai berat molekul senyawa hasil sintesis. Kemudian uji spektroskopi IR. Senyawa hasil sintesis digerus dengan KBR kering hingga homogen dan harus dalam keadaan bebas dari air. Pelet KBR yang berbentuk diperiksa dengan menggunakan spektrofotometer IR. Untuk analisis senyawa organik, pada umumnya dilakukan pada daerah antara 4000 sampai 400 cm/-1. Berikut adalah gambar data spektrum MS dan gambar data IR senyawa molekul target. Berikut adalah gambar analisis HRMI senyawa turunan kalkon. Berikut adalah gambar analisis CRMI senyawa turunan kalkon. Dari hasil spektroskopi HRMI dan CRMI yang telah diketahui dapat disimpulkan bahwa struktur senyawa kalkon sesuai dengan yang diharapkan, yaitu 3E,5E 3,5 bis 4 metoksibenzilidin N-metilpiperidin 4-on. Sekian pemaparan materi sintesis senyawa obat. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.